singkat saja. Daniel, pimpin dulu kita nak di dalam doa. Doa selesai. Oke, baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, minggu lalu kita sudah belajar tentang cerpen dan kalian sudah menceritakannya kembali cerpen tersebut. Dan ini kita akan belajar tentang unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Sebelum itu Pak Guru akan absen dulu ya. Oke, Pak Guru akan absen. Daniel ada, Tessa hadir, Dedi, David, Reka, Reja, Mikael, Ismi, Juni, Irwan, Saud, Pasca, Albert, James, Bella, Rian, Sinta, Merlin, Elsina, Mesta. Oke, semua hadir ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Pak Guru mau mengulas kembali pelajaran minggu lalu yang sudah Pak Guru ajarkan. Apa itu yang dimaksud dengan cerpen? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tessa, apa yang dimaksud dengan cerpen? Ya, bisa. David? Ya. Reja, apa itu yang dimaksud dengan cerpen? Apa? Kuat, nah kuat. Pak Guru tidak dengar. Kuat. Apa itu yang dimaksud dengan cerpen, Reja? Iya, cerpen itu adalah karya sastra, ya, karya sastra yang ditulis oleh penulis secara singkat dan diangkat dari kehidupan manusia yang memiliki nilai kehidupan. Oke, pertanyaan yang kedua. Minggu lalu kita sudah belajar yang namanya ciri-ciri dari cerpen. Ada yang tahu yang pertama apa? Iya, kurang dari 10.000 kata. Elsina? Tidak tahu. Berarti Elsina tidak belajar di rumah kan? Ada yang tahu yang kedua? Ayo yang kedua. Iya, bersifat fiktif. Ada lagi? Iya, Daniel, apa yang ketiga? Iya, tulisannya singkat, lebih singkat dari novel. Iya. Kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, masih tentang cerpen, tetapi kita sekarang akan menjelaskan unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. Oke. 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 Wacana sastra, ingat, wacana sastra banyak ya, ada bentuk-bentuk sastra, ada puisi, cerpen, novel, drama. Kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur dalam intrinsik, unsur-unsur cerpen dalam sebuah, unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerpen ya.
Oke, kali ini tujuan dari pembelajaran kita mengenai tentang cerpen adalah anak-anak, siswa-siswa saya bisa menjelaskan unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Nanti Pak Guru akan bagi cerpen ya berjudul Prasasti Kehidupan. Nanti Pak Guru akan bagi, Pak Guru suruh kalian membaca dan kalian akan menjelaskan unsur-unsur yang terkandung. Oke, sebelum sampai di sini Pak Guru mau tanya dulu. Ada yang sering pernah dengarkan cerpen ya, pasti ya. Kalian kan anak-anak SMA pasti suka dong cerpen, cerita-cerita gitu ya. Apalagi cerita cerpen yang dia bentuknya romans ya, cerita percintaan. Nah, pernah nggak kalian anak-anak saya membaca cerpen yang dalam bentuk tentang kebudayaan, tentang mitos, tentang apalagi tentang suatu kejadian di sebuah desa? Pernah? Iya. Nah, kali ini kita akan belajar dan kita akan mencari unsur-unsur intrinsik tersebut. Oke, pertanyaan Pak Guru. Dulu di SMP udah pernah ya belajar tentang unsur intrinsik. Nah, dalam sebuah cerpen, oke, ada berapa unsur? Ada yang tahu? Iya, Merlin, unsur apa pertama? Iya, unsur intrinsik. Ada unsur apa? Ada yang tahu? Iya, unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik ini apa? Ada yang tahu pengertiannya unsur ekstrinsik? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan ke saya pengertian dari unsur ekstrinsik? Sinta, jelaskan dulu ke saya apa itu unsur ekstrinsik, Sinta. Ya, unsur yang apa? Iya, unsur yang berada di dalam karya sastra itu sendiri. Gini, biar lebih mudah kalian memahami, ingat aja, in dalam bahasa Inggris adalah di dalam, sedangkan X dalam bahasa Inggris artinya di luar. Berarti in itu adalah di dalam. Berarti pengertian dari intrinsik adalah unsur yang mempengaruhi karya sastra dari dalam. Sedangkan ekstrinsik adalah unsur yang mempengaruhi karya sastra itu dari luarnya. Oke. Pertanyaan Pak Guru. Apa saja unsur-unsurnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pasca? Iya, tema. Kedua apa lagi? James. Iya, tokoh. Ketiga apa lagi? Iya, alur. Apa lagi? Ayo, apa lagi? Saud. Budaya. Budaya enggak ya? Budaya masuk di mana? Unsur mana budaya? Iya, unsur ekstrinsik. Unsur yang berada di luar karya sastra itu. Ada lagi? Latar. Terus tokoh. Terus iya, penokohan. Ayo, semua harus berbicara ya, jangan ada yang diam ya. Oke, Pak Guru tanya sama Juni. Juni, tema ini apa, Nak? Pernah dong kamu baca cerpen ya? Minggu lalu kita sudah belajar cerpen. Pasti ada temanya dari sebuah cerita itu kan, Juni? Apa? Apa yang dimaksud dengan tema? Iya, ide pokok. Atau ada yang lain? Irwan? Iya, gagasan. Terus ada yang tahu tokoh itu apa? Iya, pelaku atau orang. Pelaku atau orang dalam sebuah cerita. Oke. Apa itu alur? Alur, ayo Reja. Iya, rangkaian jalannya cerita. Jalannya cerita. Oke, alur dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Mikael? Iya, alur maju,
Terus kedua ada yang tahu? Mundur. Yang ketiga, alur campuran. Oke, alur maju ada yang tahu? Iya, alur yang menceritakan suatu kejadian dalam bentuk masa sekarang atau masa depan. Sedangkan alur mundur apa? Ayo, Albert. Iya, alur mundur adalah mengulang kembali ke masa lampau. Sedangkan campuran apa? Alur campuran. Alur yang menceritakan dari masa lampau ke masa sekarang atau dari masa sekarang ke masa lampau. Paham ya? Oke. Kita masuk ke latar. Latar ada berapa? Ayo Bella. Latar tempat. Iya. Contoh latar tempat di mana? Di hutan, di sekolah, di rumah, di gubuk. Terus ada latar apa? Waktu. Apa itu contohnya? Iya, pagi hari, dini hari. Satu lagi ada latar apa namanya? Iya, suasana. Ini suasana ini berbicara apa? Ada yang tahu? Iya, berbicara perasaan atau feeling. Oke ya. Terus kita masuk ke tokoh. Ke penokohan. Ada yang tahu penokohan itu apa? Iya, gambaran karakter atau sifat yang apa? Dimainkan oleh tokoh. Oke. Sekarang Pak Guru mau tanya, tadi tokoh adalah pelaku orang dalam sebuah cerita. Tokoh dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Rian? Oke. Tokoh satu, antagonis. Apa itu antagonis? Yang berperan sebagai orang jahat. Terus kedua apa? Protagonis. Yang menggambarkan karakter baik. Yang ketiga apa? Tirtagonis, sebagai tokoh sampingan. Terus figuran. Paham ya? Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, apa itu Bella? Oke, pertanyaannya? Ya, Bella nanya, Pak Guru, kenapa tokoh dan penokohan itu tidak digabungkan saja? Ada beberapa sumber buku ya, sumber ilmu, ada yang menggabungkan tokoh dan penokohan, ada juga yang memisahkan. Pertanyaan Bella tadi kenapa tidak digabungkan? Karena pada dasarnya tokoh dan penokohan itu berbeda. Ya, tokoh itu tadi orang-orangnya, sedangkan penokohan itu adalah karakter atau sifat tokohnya tersebut. Paham ya? Paham? Sampai sini ada yang mau ditanya? Oke, tidak ada ya? Oke, silakan bentuk kelompok. Kelompoknya akan Pak Guru bagi. Ya, Pak Guru akan bagi kelompok ke dalam kelompok yang heterogen, beragam-ragam ya. Kita ada 20 orang, satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Berarti kita ada 5 kelompok. Kelompok pertama Daniel, Tessa, Dedi, David. Kedua Reka, Reja, Mikael, Ismi. Ketiga Juni, Irwan, Saud, Pasca. Kelompok keempat Albert, James, Belarian. Dan kelompok terakhir Cinta, Merlin, Elsina, Mesta. Oke. Pak Guru akan bagikan. Ya, silakan ke kelompoknya masing-masing. Jangan ribut ya. Diangkat kursinya, diangkat. Jangan diseret. Oke. Pak Guru akan bagikan sebuah penggalan cerpen karya Minarti Manalu ya, berjudul Prasasti Kehidupan. Nanti kalian Pak Guru suruh untuk menjelaskan dan menemukan unsur-unsur intrinsik seperti tema, tokoh, alur, latar, penokohan dalam sebuah cerpen yang ini, Prasasti Kehidupan. Paham? Tapi sebelum itu nanti dibaca dulu. Dan kalian mengerjakannya cukup di lembar kerja siswa LKS yang Pak Guru akan sediakan ya. Paham ya? Oke, bentuk kelompoknya masing-masing. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Nah ini kelompok 1.
Oke. Ini kelompok kelompok 2. Kelompok 3. Dan yang terakhir nih kelompok 4. Oke. Oke, waktu mengerjakannya 20 menit ya. Nanti langsung dikerjakan di lembar kerja siswa atau di LKS yang Pak Guru berikan. Nanti siap-siap kelompok 1 untuk maju. Ya, siap-siap kelompok 1 untuk maju dan mempresentasikan. Kelompok yang lain silakan memberikan pertanyaan, saran, kritikan. Paham ya? Waktunya 20 menit sudah. Ayo. Waktunya sudah habis. Silakan kelompok 1 maju. Daniel, Tessa, Dedi dan David maju nak, maju. Yang lain kelompok 2, 3, 4 dan 5 silakan memberikan komentar ya. Oke, silakan. Siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi notulis, siapa yang jadi pembicara, silakan. Oke. Baik, kelompok yang lain memberikan komentar. Silakan dijawab. Oke, kelompok terakhir, silakan maju kelompok terakhir. Kelompok terakhir maju silakan. Kelompok 5 ada Sinta, Merlin, Elsina dan Mesta. Kelompok 1, 2, 3 dan 4 silakan sama kayak tadi ya, memberikan komentar. Oke. Silakan kelompok yang lain berkomentar. Oke ya. Oke, silakan duduk. Oke, dari yang tadi sudah kita diskusikan anak-anak, Pak Guru mau menyampaikan bahwasanya dari yang kita baca tadi, prasasti kehidupan tadi, ya, tokohnya tadi sudah jelas. Tokoh aku, terus latarnya sudah jelas ya. Latarnya di rumah, di kantor, terus di mana lagi? Di kafe. Terus gambarnya, karakternya bagaimana? Sifatnya? Iya. Egois ya. Terus ada lagi? Alurnya apa? Iya, alur maju. Terus temanya tentang apa? Ada yang bisa? Iya, tentang percintaan. Oke. Dari semua yang kalian sampaikan tadi ya, sudah cukup baik ya. Kelompok 2 tadi sudah sangat baik menyampaikan dan kelompok-kelompok yang lain pun cukup baik ya. Jadi Pak Guru harap kalian terus belajar dan sering membaca untuk bisa lebih paham lagi. Paham ya? Paham? Ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menarik kesimpulan? Oh iya, Pak Guru lupa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Pak Guru mau tes kalian dulu. Apakah kalian mengerti pelajaran hari ini? Oke. Dedi, Pak Guru mau tanya. Ya, Pak Guru mau tanya. Apa tadi yang dimaksud dengan tokoh? Apa? Iya. Terus saya mau bertanya lagi kepada Reka. Apa sih bedanya tokoh dan penokohan? Nggak tahu. Reka nggak tahu. Nanti tanya ya sama teman-temannya ya Reka. Tanya sama teman-temannya ya Reka. Oke. Merlin, Pak Guru mau tanya. Oke. Alur dibagi menjadi berapa Merlin? Iya, alur maju. Alur apa lagi? Alur mundur. Terus alur apa lagi? Campuran. Kata lain dari alur maju mundur apa? Apa Merlin? Ada yang tahu? Iya apa Sinta? Iya, feedback. Oke ya, paham ya? Yang belum mengerti silakan nanti datangi Pak Guru. Pak Guru akan kasih pelajaran tambahan. Paham ya? Oke. Ada yang bisa menarik kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menarik kesimpulan? Ada yang bisa menarik kesimpulan? Oke, Mesta, apa? Apa? Ya, bisa. Merlin. Apa? Merlin. Ayo ngomonglah, jangan diam, nggak apa-apa.
Iya, menurut kalian apa? Menurutmu Irwan? Dari tadi laki-laki di sini diam saya lihat. Ayo, Irwan, Saud. Menurutmu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa? Ayo Saud. Iya. Jadi secara sederhana kesimpulan dari pembelajaran kita ini adalah bahwasanya dalam sebuah cerpen itu terdiri dari beberapa unsur yang mempengaruhi cerpen itu. Paham ya, Nak? Terdiri dari beberapa unsur. Dan yang pertama itu ada unsur intrinsik. Unsur yang mempengaruhi karya sastra itu berasal dari dalam. Contohnya tadi apa? Tema, alur, tokoh, latar, penokohan, ya. Sedangkan yang ekstrinsik apa tadi? Apa? Iya, alur atau apa namanya? Apa tadi saya tidak dengar? Iya, unsur yang mempengaruhi karya sastra itu berasal dari luar. Ya, paham ya? Oke. Jadi ketika kalian nanti membaca sebuah cerita atau cerpen atau novel pun, kalian akan menemukan unsur-unsur ini. Karena cerita itu tidak akan bisa berjalan tanpa unsur-unsur ini. Paham ya? Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang tata bahasa. Ya, tata bahasa. Jadi kita akan mengedit tentang tata kebahasaan yang ada dalam sebuah teks atau wacana. Paham ya? Silakan nanti malam di rumah dipelajari. Jadi minggu depan kita tinggal diskusi. Paham? Oke. Mikael pimpin kita di dalam doa. Doa selesai. Oke, selamat pagi, selamat melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Oke, selamat pagi.